Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nafila Fauzunida dengan NIM 19080500047 dari kelas Pendidikan Matematika 7C di mata kuliah Matematika Keuangan. Nah, di sini saya akan mereview artikel internasional yang sudah saya terjemahkan untuk mengetahui apa pengetahuan atau informasi yang saya dapatkan dari artikel tersebut. Artikel yang saya ambil yaitu berjudul nilai anuitas. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Nilai anuitas. Nilai anuitas dengan peneliti yaitu Galveston dan kawan-kawan yang dipublikasikan pada Maret 2021 di Pusat Penelitian Pensiun di Perguruan Tinggi Boston. Jadi penelitian ini di pusat penelitian pensiun di Boston College, yaitu bagian dari konsorsium yang mencakup pusat paralel di Biro Riset Ekonomi Nasional Universitas Michigan dan Universitas Wisconsin-Madison yang didirikan pada tahun 1998 melalui sebuah IP dari Administrasi Jaminan Sosial Amerika Serikat. Pada artikel ini yang pertama didahului dengan abstrak, yaitu abstraknya menjelaskan mengenai anuitas dapat bermanfaat bagi pensiunan, tetapi produk ini juga dapat dikatakan cukup mahal. Namun meskipun ada perubahan yang signifikan dari faktor-faktor yang mempengaruhi harga dari nilai anuitas itu sendiri, nilai uang anuitas individu di Amerika Serikat belum dibahas dalam literatur 25 tahun terakhir ini. Jadi belum ada literatur yang membahas mengenai faktor yang mempengaruhi harga dan juga nilai anuitas di Amerika Serikat tersebut. Nah, maka di makalah ini yaitu meninjau kembali topik untuk mengidentifikasi tren penetapan harga yang mendasari karena tingkat suku bunga dan tingkat kematian telah menurun. Yang kedua yaitu mengevaluasi produk baru seperti anuitas yang ditangguhkan dan diindeks. Yang ketiga yaitu mengeksplorasi implikasi dari tren yang berbeda dalam kematian menurut status sosial ekonomi atau SES. Jadi analisisnya itu tidak hanya menghitung nilai sekarang dan juga pembayaran relatif, tetapi juga memperkirakan keuntungan kesejahteraan dari asuransi umur panjang tersebut. Jadi dalam analisis ini itu memperkirakan bagaimana sih keuntungan kesejahteraan dari asuransi umur panjang yang telah diambil tersebut. Hasilnya akan menunjukkan bahwa nilai uang dan kesetaraan kekayaan tetap stabil dari waktu ke waktu, meskipun ada perubahan yang cukup dramatis dalam 25 tahun terakhir ini. Lanjut lagi pada pengantar. Sebagai buat kebijakan perubahan jasa keuangan dan individu mengalihkan perhatian mereka ke fase akumulasi tabungan pensiun, peran potensial untuk anuitas mendapatkan perhatian yang meningkat. Nah, produk-produk ini untuk menggabungkan risiko umur panjang dan menghasilkan kredit kematian, memungkinkan tingkat pendapatan dan asuransi yang lebih tinggi dan asuransi yang lebih tinggi terhadap aset yang habis sebelum waktunya daripada strategi penarikan lainnya. Namun produk ini juga dikatakan cukup mahal. Namun menurut Michel dan kawan-kawan menemukan bahwa pada tahun 1995 seorang individu berusia 65 tahun secara acak menerima pembayaran anuitas per dolar dari premi anuitasnya antara 76 sen dan 79 sen. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, 25 tahun terakhir ada perubahan besar yang terjadi dapat mempengaruhi nilai anuitas retail. Peningkatan harapan hidup dan penurunan suku bunga meningkatkan nilai sekarang dari aliran pendapatan seumur hidup tertentu. Lanjut lagi, pada makalah ini dimulai ditinjau dari perhitungan nilai uang seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, adanya identifikasi tren dan juga mengeksplorasi implikasi dan menghitung hasil. Lalu
Oleh karena itu, dalam makalah ini itu melanjutkan ke analisis utilitas yang menanyakan berapa banyak kekayaan yang akan membuat seseorang acuh tak acuh antara memiliki akses ke produk anuitas dan tidak memiliki akses. Misalnya, seorang yang mungkin hanya membutuhkan 0,85 kekayaan di dunia dengan anuitas untuk menjadi kaya seperti di dunia tanpa anuitas. Tuh. Nah, akhirnya dalam penelitian ini menjelaskan bahwa analisis kesejahteraan menunjukkan bahwa untuk anuitas langsung, kesetaraan kekayaan itu konstan dari waktu ke waktu, dan bahwa produk baru memberikan asuransi yang cukup untuk mengimbangi premi yang relatif tinggi. Jadi pada analisis kesejahteraan ini dapat dikatakan cukup stabil. Lalu selanjutnya yang akan dibahas yaitu data. Pada penelitian ini analisis nilai uang yang dibutuhkan yaitu membutuhkan 3 jenis data. Yang pertama itu harga anuitas seperti ikutan pasar dari pembayaran tahunan dengan imbalan premi $100.000. Dan yang kedua, kematian yang diharapkan pada setiap usia. Dan yang terakhir yaitu tingkat bunga yang diharapkan. Masuk ke pembahasan pertama yaitu data harga anuitas. Ada data harga anuitas di sini selama bertahun-tahun lebih dari satu survei pasar. Analisis menggunakan survei yang tercakup dalam edisi Juli. Kutipan pasar dari berbagai produk dikumpulkan berdasarkan usia dan juga jenis kelamin. Jadi data yang diambil dari tahun ke tahun itu telah dikelompokkan berdasarkan usia dan juga jenis kelamin. Lanjut lagi pada pembahasan selanjutnya. Di sini ada gambar satu, nanti akan ditunjukkan gambarnya di bagian akhir dari artikel ini. Nah, pada bagian gambar satu itu menunjukkan bahwa rata-rata kuotasi pasar dari anuitas langsung yang tidak memenuhi syarat untuk usia 65 tahun menurut jenis kelamin. Nah, ada intervalnya dari tahun 2001 sampai 2009. Nah, untuk data mortalitas data itu mencakup kematian kohort baik untuk populasi umum maupun menurut kelompok SES tadi. Nah, untuk harapan hidup pada pria dan wanita sekitar 1,5 tahun selama periode tersebut, selama periode yang ada di gambar tersebut. Sedangkan untuk perhitungan angka kematian oleh SES itu membutuhkan data kematian dari National Vital Statistics System atau NVSS dan data populasi dari American Community Survey untuk demografi seperti jenis kelamin, ras, etnis, dan juga pendidikan. Pada data tingkat pengembalian, tingkat diskon yang digunakan dalam proyek ini didasarkan pada hasil obligasi korporasi berperingkat BAA dan imbal hasil obligasi. Imbal hasil obligasi Treasury berbagai jatuh tempo. Nah, untuk metodologi pada bagian metodologi ini, untuk menghitung nilai uang dari berbagai produk anuitas, kemudian dilanjutkan dengan menjelaskan pendekatan untuk menghitung kesetaraan kekayaan dari produk-produk ini. Akhirnya, untuk menjelaskan bagaimana kematian diperkirakan untuk kelompok populasi yang berbeda, dan digunakan dalam nilai analisis nilai uang dan kesejahteraan oleh kelompok demografis. Yang pertama, nilai uang. Nilai uang dari anuitas adalah rasio nilai sekarang yang diharapkan IPV pembayaran dari anuitas terhadap preminya. Untuk IPV telah dijelaskan sebagai berikut dan didapatkan persamaan nilai uang anuitas seperti yang ada di artikel ini. Sudah dijelaskan bahwa untuk variabel ini adalah untuk menjelaskan mengenai ini, dan yang selanjutnya yaitu nanti dapat dihitung jika kita menggunakan persamaan ini. Dan selanjutnya yaitu menghitung nilai asuransi dari produk asuransi umur panjang. Perhitungan nilai uang untuk memberikan nilai asuransi paling dari anuitas. Oleh karena itu, analisis utilitas digunakan untuk memperhitungkan dimensi ini.
Analisis tersebut menanyakan berapa banyak kekayaan yang dibutuhkan konsumen untuk akses ke produk asuransi yang kaya tanpa akses ke produk anuitas apapun, seperti yang telah dijelaskan pada awal tadi. Nah, yaitu yang dimaksudnya itu kekayaan yang setara dengan memiliki kontrak asuransi. Ada langkah-langkahnya dalam menghitung nilai uang tersebut, nilai asuransi tersebut, seperti yang dijelaskan di sini. Telah didapatkan persamaan sebagai berikut, dan untuk selanjutnya yaitu menilai opsi anuitisasi memerlukan beberapa asumsi tentang bagian aset awal yang dianuitisasi. Nah, untuk anuitas langsung baik nominal maupun indeks, asumsi adalah semua aset yang dianuitisasi. Nah, asumsi ini akan memberikan hasil yang optimal bagi konsumen tanpa motif khasiat dan tidak ada guncangan konsumsi yang oleh karena itu tidak membutuhkan likuiditas dan tidak ingin mewariskan aset apapun. Menurut Yari 1965. Nah, untuk anuitas yang ditangguhkan, anuitas penuh tidak masuk akal. Strategi seperti itu akan membuat rumah tangga tidak memiliki konsumsi antara usia 65 dan 85 tahun dan pendapatan tahunan yang sangat besar setelahnya. Sebaliknya, asumsinya bahwa rumah tangga memberikan 20% dari aset awal mereka. Selanjutnya itu kematian menurut SES. Analisis ini akan mengulangi perhitungan nilai uang di atas untuk kelompok SES yang berbeda, yang ditentukan oleh persilangan ras atau etnis dan juga pendidikan baik pria maupun wanita. Jadi adanya faktor yang mempengaruhi tersebut adalah persilangan dari ras atau etnis dan juga tingkat pendidikan. Nah, orang Hispanik seperti itu. Oleh karena itu, di sini akan terfokus pada penelitiannya akan terfokus pada orang kulit putih dan juga kulit hitam non Hispanik. Beberapa langkah yang telah dijelaskan menggunakan pendekatan ini akan menjelaskan bahwa variasi dalam pendidikan lintas kelompok ras dan gender dan dalam kelompok dari waktu ke waktu. Dan di sini akan dijelaskan pada angka kematian spesifik seperti yang telah dipaparkan, terdapat tanggal juga, dan kita akan masuk pada pembahasan nilai uang. Nilai uang dan kesetaraan kekayaan untuk populasi penuh. Hasil tren nilai uang untuk populasi penuh untuk masing-masing dari tiga produk anuitas dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu nilai uang dari waktu ke waktu. Nah, di sini menjelaskan adanya data yang akan diperoleh selama 20 tahun terakhir sebagai berikut. Dan untuk kemantapan dalam nilai uang ini adalah hasil dari dua kekuatan yang berlawanan. Dari satu sisi, peningkatan umur panjang dan penurunan suku bunga meningkatkan nilai yang diharapkan dari setiap dolar pendapatan anuitas. Dan di sisi lain, disebutkan sebelumnya bahwa pembayaran anuitas untuk premi tertentu telah menurun. Pembayarannya telah menurun, meskipun pembayarannya telah menurun, akan tetapi tetap stabil, seperti yang telah dikatakan sebelumnya. Kita lanjut lagi pada pembahasan yang selanjutnya. Nah, untuk nilai uang dari anuitas langsung nominal secara konsisten sedikit lebih tinggi dari anuitas yang eskalasi 3%, kira-kira 3 sen untuk pria dan wanita rata-rata. Perbedaan ini dapat ditafsirkan sebagai premi risiko atau perlindungan terhadap hal yang tidak terduga inflasi, seperti adanya inflasi, seperti itu. Nah, karena produk memiliki eskalasi manfaat yang tetap terlepas dari inflasi. Sebaliknya, untuk nilai uang yang lebih rendah dari anuitas yang diindeks kemungkinan mencerminkan biaya kenyamanan yang dibayar konsumen untuk menghindari kerumitan merapikan anuitas tetap secara real dengan menyimpan beberapa pembayaran awal tertentu bernilai tinggi untuk menyesuaikan kenaikan harga di tahun-tahun berikutnya. Selanjutnya yaitu
akan membahas mengenai kesetaraan kekayaan produk anuitas dari waktu ke waktu. Anuitas adalah produk asuransi untuk menjamin terhadap risiko umur panjang. Jadi, pembelian yang diharapkan dari kontrak anuitas bukanlah ukuran yang wajar dari nilai kontrak itu bagi konsumen. Sebaliknya, pertanyaan yang tepat adalah berapa banyak kekayaan yang dibutuhkan konsumen untuk menjadi kaya tanpa annuitizing aset mereka seperti yang mereka lakukan dengan annuitization pada usia 65 tahun. Akan dijelaskan kembali, ada gambar-gambar yang telah disediakan. Nah, jadi nilai asuransi yang tinggi untuk anuitas yang ditangguhkan berasal dari fokus unik mereka pada perlindungan terhadap risiko umur panjang. Kemungkinan berhasil untuk hidup dalam waktu yang lama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk perlindungan tersebut, konsumen bersedia menanggung penurunan besar dalam nilai yang diharapkan. Lanjut lagi pada pembahasan nilai uang dan nilai asuransi anuitas berdasarkan status sosial ekonomi. Pada bagian ini, analisis nilai anuitas langsung untuk berbagai kelompok SES. Pertama, itu diperkirakan kematian SES ditampilkan. Kemudian, hasil untuk nilai uang oleh SES juga disajikan. Ini diikuti oleh hasil pada kesetaraan kekayaan dari anuitas langsung oleh SES. Pada kematian menurut SES, penentu utama nilai uang dari aliran anuitas adalah berapa lama aliran tersebut diharapkan berlangsung, yaitu berapa lama anuitas diharapkan untuk hidup. Nah, adanya faktor yang ditentukan di sini yaitu untuk tingkat usia dan juga ras, ya tentunya kulit putih non Hispanik dari kedua jenis kelamin dan pendidikan yang tinggi. Di sini juga dijelaskan mengenai kesenjangan harapan hidup pada orang kulit putih untuk pria adalah 4,3,6 menjadi 4,2 tahun dan wanita 2,3 menjadi 2,4 tahun untuk wanita. Nah, ada rasanya seperti kulit hitam dan juga kulit putih dijelaskan seperti yang kita bilang dulu. Lanjut lagi pada nilai uang menurut SES. Jadi nilai uang SES itu karakter yang menarik dari penetapan harga anuitas adalah bahwa informasi yang biasanya digunakan oleh penyedia terbatas pada usia, jenis kelamin dan juga keadaan tempat tinggal. Meskipun seperti yang ditunjukkan di atas, karakteristik lain yang mudah diamati seperti pendidikan sangat berkorelasi dengan ekspektasi kematian. Lanjut lagi, nah ini bisa dijelaskan sejak tahun 2001 peningkatan kesenjangan harapan hidup antara hasil bawah dan juga atas telah menyebabkan peningkatan yang sama, tetapi nyata dalam kesenjangan antara nilai uang dan hasil ini. Singkatnya, analisis menemukan kesenjangan besar dalam nilai uang di seluruh kelompok pendidikan ras. Kesenjangan menurut ras cenderung cukup stabil selama 20 tahun terakhir. Jadi pada kesenjangan terhadap ras itu cukup stabil. Namun pada kesenjangan pendidikan telah tumbuh dengan kecepatan yang tinggi meskipun sederhana. Terakumulasi menjadi perbedaan besar dari waktu ke waktu. Pembahasan selanjutnya yaitu kesetaraan kekayaan dari anuitas segera oleh SES. Dalam hal ini menunjukkan bahwa kesetaraan kekayaan dari anuitas langsung untuk kelompok pendidikan bawah dan atas dari kedua jenis kelamin dan ras yang dipertimbangkan pada tahun 2019. Hal yang paling mencolok adalah anuitas yang lebih disukai daripada non-anuitas oleh untuk semua kelompok. Meskipun beberapa memiliki nilai yang rendah, bahkan kelompok yang paling sedikit diuntungkan.
Wanita kulit putih berpendidikan tinggi dan akan rela menyerahkan 14% dari kekayaan awal untuk mendapatkan pilihan tunjangan di hari tua. Jadi kesimpulannya, dari teori ekonomi menunjukkan bahwa anuitas adalah cara yang baik bagi individu dan rumah tangga untuk mengelola keuangan mereka di kemudian hari. Kebijakan publik di negara maju juga diarahkan untuk mendorong anuitisasi, namun demikian penerimaan anuitas jauh lebih sedikit dari yang diperkirakan oleh teori. Salah satunya mungkin karena anuitas mahal, dalam arti bahwa pengembalian diharapkan $1 premi kurang dari $1. Berapa banyak lagi bergantung pada waktu, tempat, dan individu, terutama probabilitas kematian yang diharapkan di masa depan. Di sini juga analisis memeriksa nilai uang untuk anuitas nominal langsung berusia 65 tahun, anuitas dengan tingkat eskalasi tetap, dan anuitas ditangguhkan yang mulai membayar pada usia 85 tahun. Temuan utama adalah salah satu stabilitas yang mengejutkan dengan pengembalian yang diharapkan pada anuitas langsung tetap mirip dengan yang diperkirakan dari 25 tahun yang lalu, seperti sekitar 80 sen per dolar dari premium. Nah, akhirnya dari analisis ini mengakui bahwa individu yang berbeda mungkin menghadapi pengembalian yang diharapkan dari nilai asuransi yang berbeda berdasarkan karakteristik seperti ras, pendidikan, gender yang kurang, karena penetapan harga anuitas itu berdasarkan gender. Kemudian mengeksplorasi perbedaan-perbedaan ini, analis memperkirakan bahwa tingkat kelangsungan hidup orang mulai usia 65 tahun untuk kelompok tersier gender ras pendidikan. Perkiraan ini menunjukkan bahwa jenis pendidikan yang besar dalam kematian tergantung pada ras serta perbedaan berdasarkan ras yang bergantung pada pendidikan. Kesenjangan pendidikan khususnya tidak menyempit selama 20 tahun terakhir. Jika ada, mereka telah tumbuh menjadi luas. Dan di sini sudah dijelaskan seperti yang pembahasan di awal tadi. Jadi produk pendapatan seumur hidup adalah landasan perencanaan pensiun. Produk-produk ini terus menimbulkan pertanyaan teoretis yang belum terpecahkan selama beberapa dekade. Hal empiris yang diperkirakan dari makalah ini dapat menjelaskan beberapa pertanyaan ini sambil memunculkan pertanyaan yang baru. Hasilnya juga berbicara tentang implikasi dari kesenjangan kematian yang luas yang berkembang di seluruh SES. Peneliti, pembuat kebijakan, dan penyedia anuitas harus menyadari kesenjangan ini dalam mempertimbangkan landscape produk pendapatan seumur hidup di Amerika Serikat. Ini adalah referensi yang diambil sebagai rujukan pada artikel ini. Selanjutnya masuk pada pembahasan di gambar. Di sini misalnya pada gambar 1 itu pembayaran anuitas langsung bulanan rata-rata premi $100.000 pada usia 65 tahun dengan jenis kelamin. Dapat dikatakan bahwa antara gender ini cukup stabil antara laki-laki dan juga perempuan. Namun pada kurvanya ini cukup tidak stabil, namun mengalami penurunan. Meskipun terjadi peningkatan pada tahun 2007 dan juga tahun 2009, akan tetapi kurvanya menjadi turun kembali dan kemudian sedikit naik pada tahun 2019. Jadi sini untuk gender cukup stabil, sama antara wanita dan juga laki-laki. Untuk harapan hidupnya juga cukup stabil, namun pada tahun 2015 ini para pria dan juga wanita mengalami sedikit kenaikan dan juga penurunan. Kesalahan ini juga dapat cukup stabil, kira-kira.
Untuk nilai uang usia 65 tahun untuk anuitas dan biaya ditangguhkan hingga usia 85 tahun menurut gender seperti yang nanti di sini. Nah ini untuk kurvanya kurang kurang stabil karena terjadi kenaikan dan penurunan dari tahun ke tahun. Lanjut lagi pada grafik ini, pada diagram histogram ini, angka harapan hidup wanita usia 65 tahun dan 19 SES seperti ini. Jadi pada pendidikan dan juga gender itu sangat mempengaruhi. Untuk yang pendidikan tinggi, angka harapan hidupnya juga tinggi. Untuk yang berpendidikan rendah, harapan hidupnya juga dikatakan cukup rendah. Sedangkan untuk pria, nah seperti katakan sama, semakin tinggi tingkat pendidikannya akan semakin tinggi juga angka harapan hidupnya. Nah, ini untuk perayaan setara dengan anuitas segera yang untuk tes pendidikan atas dibawa oleh gender dan juga ras. Baik, terima kasih sekiranya itu yang dapat saya sampaikan. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.